Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku semua, dimanapun kalian berada, masih belajar di tema 6, subtema 1. Kali ini kita memasuki pembelajaran ketiga. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh. Mengawali pembelajaran kali ini, perhatikanlah wacana berikut ini. Kita lihat ada wacana berjudul Peternak Muda dari Malang. Tugas kita bersama adalah mari kita membaca bersama wacana tersebut. Persiapkan diri kalian, mari kita mulai. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat dia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak, ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Kegiatan membaca bersama sudah kita lakukan. Untuk mengetahui apakah kalian menguasai isi wacana tersebut, marilah kita kerjakan beberapa pertanyaan yang merujuk kepada isi wacana tersebut. Perhatikan dan isilah beberapa pertanyaan berikut ini. Tiba saatnya bekerja kelompok. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, maka kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada kelompok ayam, ada kelompok sapi, kelompok bebek, dan kelompok kambing. Sesuai dengan nama kelompoknya, maka tugas kalian adalah bisa menjelaskan manfaat apa sajakah dari usaha ternakmu itu. Seperti contoh, kelompok ayam, maka kelompok ayam harus bisa menjelaskan
apa saja sih yang dapat diambil dari manfaat usaha ternak ayam tersebut. Begitupun kelompok yang lainnya sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing. Selamat bekerja. Hebat, kalian sangat luar biasa. Sekarang kita lanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Persiapkan setiap kelompok untuk bisa menyampaikan apa sajakah hasil diskusimu di depan kelas. Tetap semangat! Semakin seru ya belajar hari ini. Kalian sekarang sudah bisa mengetahui, sudah bisa menjelaskan beberapa manfaat dari usaha ternak yang itu semua ada di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anakku, dari pembelajaran tadi kita bisa memetik sebuah pembelajaran bahwa usaha bekerja bila mana dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan bisa menghasilkan manfaat yang luar biasa. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali pembelajaran berikutnya. Anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui bahwa kegiatan pekerjaan atau mata pencaharian setiap penduduk itu berbeda-beda. Biasanya sesuai dengan tempat tinggal atau kondisi lingkungannya masing-masing. Seperti contoh, orang-orang yang hidup di daerah pesisir atau di daerah pantai, maka mata pencaharian mereka, pekerjaan mereka biasanya menjadi seorang nelayan. Nah, tugas kalian masih kita bekerja kelompok, dan untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penampilan slide berikut ini. Ada 3 buah kolom, ya kolom tentang lingkungan daerah tempat tinggal, kolom potensi sumber daya, kolom mata pencaharian atau pekerjaan penduduk. Maka Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok pegunungan. Kelompok yang kedua adalah kelompok dataran rendah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok pantai. Dan kelompok yang keempat adalah kelompok kota besar. Berdasarkan nama kelompoknya tersebut, maka tugas kelompok adalah untuk bisa mempelajari potensi sumber daya alam apa sajakah yang ada di daerah tersebut dan apa sajakah mata pencaharian penduduknya. Baik, kalian bisa melaksanakan tugas tersebut 10 menit dari sekarang. Selamat bekerja. Yes, semangat buat kalian semua. Luar biasa. Sekarang kerja kelompok atau diskusi secara kelompok sudah selesai. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Iya. Setelah kalian berada di posisinya masing-masing, tugas berikutnya kalian perhatikan video berikut ini. Namaku Dedi, aku seorang pengusaha di daerah perkotaan yang bergerak di bidang jasa layanan transportasi. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, mereka dapat terlayani dan dengan mudah bisa bepergian kemanapun mereka mau.
Itulah kegiatanku selama ini dan manfaatnya bagi masyarakat di sekitarku. Terima kasih. Dari contoh video tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap pekerjaan atau aktivitas pekerjaan itu bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Nah, tugas kalian sekarang adalah perhatikan kolom berikut ini. Silakan kalian bekerja berpasangan sesuai dengan tempat dudukmu. Selamat bekerja. Memang asik ya kalau kita bicara tentang cita-cita. Kejar cita-citamu anak-anakku dengan terus selalu semangat dalam belajar dan rajin selalu dalam belajar agar cita-citamu tercapai ya. Baik, selanjutnya anak-anakku semua, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Di samping kita ada temanmu bernama Bagas. Bagas akan membawakan sebuah puisi berjudul Hidupku Penuh Warna. Silakan Bagas untuk membacakan puisinya. Tugas kalian, perhatikan apa yang dibacakan oleh Bagas, karena setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan Bagas bacakan puisinya. Hidupku Penuh Warna, karya D. Karitas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona, walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Yes, tepuk tangan semuanya, luar biasa. Bagas sudah bisa membacakan puisi dengan sangat baik. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pembacaan puisi, penjiwaan itu sangat penting. Juga pembacaan setiap kalimat harus bisa terdengar dengan jelas. Itulah yang disebut dengan artikulasi. Oke, nanti kita akan belajar tentang puisi ya pada saatnya nanti. Baik, anak-anakku sekalian, dari pembacaan puisi tersebut, seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal, maka tugas kalian sekarang adalah perhatikan beberapa pertanyaan berikut. Silahkan kalian jawab sesuai isi puisi yang sudah disampaikan atau dibacakan oleh teman kita Bagas. Baik, selamat bekerja. Anak-anakku sekalian, tuntas sudah pembelajaran untuk hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan pembelajaran keempat. Tetap setia di channel ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jasamu